Wanita itu dirasuki roh yang paling jahat sehingga mulutnya membuka sangat lebar dan bahkan matanya berubah menjadi putih. Setelah melarikan diri dari rumah hantu, mereka membawa gadis pirang itu ke rumah sakit, tapi ia tetap tidak sadarkan diri dan segala macam hal aneh terjadi silih berganti. Pria itu sedang tidur, namun tiba-tiba tubuhnya tidak dapat digerakkan. Semua bulu tubuhnya berdiri, lalu seorang anak laki-laki dengan darah di seluruh kepalanya muncul dan mencengkram lehernya dengan erat. Ia begitu ketakutan hingga terbangun dari mimpinya. Pria gendut itu selalu terpikat pada gadis pirang itu. Ia diam-diam datang ke rumah sakit dan menceritakan perasaannya yang sebenarnya, lalu menciumnya karena dorongan nafsu. Tanpa diduga, mata gadis pirang itu tiba-tiba berubah menjadi katarak dan kemudian banyak rambut panjang terentang dari mulutnya dan melilit pria itu dengan erat. Saat pria itu ditemukan oleh semua orang, ia telah berubah menjadi mayat dingin, seolah-olah ia telah bunuh diri. Anehnya, si pirang segera bangun dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Malam harinya, setelah pacarnya mandi dan hendak berbicara serius dengannya, matanya kembali menjadi katarak. Lalu pacarnya berlari keluar dengan panik dan saat ia bertemu pria itu, ia pergi begitu saja tanpa menyapa. Pacarnya mengemudi dengan sangat kencang dan tampak sangat aneh, berbicara sendiri seperti orang gila dan akhirnya kehilangan akal sehatnya sepenuhnya pada saat itu. Tak lama kemudian, pria itu menerima telepon lagi dari gadis pirang itu yang memintanya untuk pergi ke kamar bersamanya. Pria itu pun datang ke kamar si pirang dan terkejut melihat matanya. Gadis pirang itu mulai membuat gerakan aneh lagi. Ia memiringkan kepalanya ke belakang dan membuka mulutnya lebar-lebar. Pria itu tercengang, lalu gadis pirang itu mulai berbicara kepadanya lagi dan dalam sekejap mata gadis pirang itu berubah menjadi anak laki-laki itu lagi. Pria itu sangat gugup ketika melihat anak laki-laki itu karena anak laki-laki itu adalah saudaranya. Saat bermain di masa kecil, ia secara tidak sengaja membunuh saudaranya karena suatu kesalahan. Pria itu tidak pernah melupakan rasa bersalahnya dan saudaranya menjadi mimpi buruk seumur hidupnya. Di bawah pengaruh ilusi saudaranya, pria itu tanpa sadar menggantung leher di tali, bersiap untuk gantung diri. Pada saat kritis ini, temannya tiba tepat waktu dan membangunkannya, akhirnya menyelamatkan nyawanya. Gadis pirang yang dirasuki roh jahat itu langsung pingsan di tanah. Ketika ia bangun keesokan harinya, si pirang telah melupakan segalanya. Saat gadis pirang itu mengetahui bahwa ia telah membunuh kedua temannya, ia pun jatuh dalam rasa bersalah yang amat dalam. Ia menangis dan menyuruh yang lainnya untuk pergi sesegera mungkin karena ia takut akan terus menyakiti mereka. Namun rekannya mengatakan bahwa mereka telah ditandai oleh hantu tersebut dan begitu mereka terjerat olehnya, tidak ada cara untuk menyingkirkannya hingga mereka terjerat olehnya hingga mati. Satu-satunya solusi adalah pergi ke rumah hantu itu lagi dan menghancurkannya sepenuhnya di